Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai konsep manajemen investasi syariah. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Nur Hayati, Ihfad Hamzah, Raihan Fadilah, dan Sri Mulyani. Apa itu investasi syariah? Dalam Islam, investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah, sebab setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat kecuali keuntungannya saja. Dalam investasi mengenal harga adalah nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harga beli terhadap harga jual disebut profit margin. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud investasi dalam Islam adalah melakukan usaha secara aktif terhadap harta atau sumber daya yang ia miliki melalui cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah sendiri dalam investasi dibagi menjadi dua. Yang pertama halal. Suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang bisnis yang syubhat atau haram. Kehalalan juga menyangkut pada penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan. Yang kedua maslahah. Maslahah merupakan hal yang paling esensial dalam semua tindakan muamalah. Para pihak yang terlibat dalam investasi masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Misalnya, manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi dan harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Landasan filosofi manajemen investasi syariah. Sebagaimana Ahmad Al-Harithi dalam bukunya Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab menulis bahwa Khalifah Umar pernah menyuruh kaum muslimin untuk menggunakan modal mereka secara produktif. Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya, dan siapa saja yang memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya. Belajar dari Khalifah Umar di atas, maka investasi dapat dilakukan pada dua sektor, yakni sektor real berupa tanah dan sektor keuangan berupa modal. Investasi pada sektor real dilakukan dengan membeli atau menyimpan benda-benda real yang diharapkan akan mempunyai nilai jual lebih tinggi, seperti tanah, apalagi bangunan, emas, benda seni, atau lainnya. Sedangkan investasi sektor keuangan dilakukan di pasar keuangan atau financial market, baik pasar uang yang memperdagangkan surat berharga jangka pendek atau pasar modal seperti memperdagangkan surat berharga jangka panjang. Namun demikian, norma-norma ajaran agama tidak boleh dilanggar dalam melakukan semua aktivitas tersebut, seperti tidak boleh mengandung riba, goror, maisir, atau tadlis. Proses manajemen investasi syariah dibagi menjadi 6. Yang pertama, melakukan screening objek investasi. Yang kedua, menentukan tujuan investasi. Yang ketiga, analisis sekuritas. Yang keempat, pembentukan portofolio. Yang kelima, melakukan revisi portofolio. Yang keenam, evaluasi kinerja portofolio. Problem-problem pengembangan investasi syariah. Yang pertama, tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang investasi syariah. Ketersediaan informasi tentang investasi syariah. Yang ketiga, minat pemodal atas efek syariah. Yang keempat, kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah. Yang kelima, pola pengawasan dari sisi syariah oleh lembaga terkait. Yang keenam, pra-proses atau persiapan penerbitan efek syariah. Yang ketujuh, kelembagaan atau institusi yang mengatur dan mengawasi kegiatan investasi syariah di Indonesia. Solusi pengembangan investasi syariah. Yang pertama, penyusunan kerangka peraturan yang lebih jelas dalam rangka penerbitan efek syariah dan kegiatan investasi syariah di pasar modal. Kedua, membentuk pola kelembagaan yang efisien dalam fungsi peran untuk mengatur, membina, mengawasi terhadap pelaku dalam menjalankan kegiatan investasi syariah di pasar modal. Yang ketiga, meningkatkan secara intensif program sosialisasi terhadap kegiatan investasi syariah di pasar modal yang mencakup antara lain prinsip-prinsip dasar, produk, mekanisme transaksi, peraturan, dan pola pengawasannya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.